Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah lama sekali, yaitu tentang bagaimana sebenarnya hukum dari forex ya. Jadi ini khusus bagi teman-teman trader yang muslim yang menanyakan ya, ataupun yang masih ragu kira-kira seperti itu. Karena untuk menekuni sesuatu, apalagi untuk jangka panjang, untuk menafkahi keluarga, kita harus mengetahui secara pasti ya. Jadi tidak boleh hanya apabila kita ragu terhadap sesuatu, maka sudah pasti hasilnya tidak akan maksimal, ataupun kita tidak akan mungkin all out kepada sesuatu yang meragukan bagi kita, kira-kira seperti itu ya. Jadi itulah pentingnya untuk meletakkan pondasi pertama dalam proses kita dalam menjalankan aktivitas trading kita, untuk meyakini bahwa apa yang kita kerjakan adalah halal, kira-kira seperti itu. Kenapa penting? Karena kita diajarkan dalam Islam ya. Ini mohon maaf ya, hanya saya berbicara untuk trader-trader yang muslim, tapi mungkin bisa juga bermanfaat kepada yang lain ya. Karena ada sebuah hadis ya, kita berdasarkan dari hadis saja. Karena untuk berbicara hukum nantinya kita berdasar dari Al-Quran, hadis, dan juga fatwa ulama ya. Karena kita tidak bisa memutuskan sesuatu berdasarkan pemahaman kita yang dangkal, karena untuk menentukan satu hukum dibutuhkan satu perspektif yang cukup luas ya. Jadi di sini ini hadisnya ya. Ini yang menjadi dasar kenapa kita harus berhati-hati terhadap hal ini. Ya. Ini terdapat di hadis Nawawi, hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqal habiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi hadis hasan sahih. Jadi inti hadisnya bahwa Abi Muhammad Al-Hasan bin Abi Thalib, intinya adalah aku telah hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu ya. Jadi ini hadis hasan sahih oleh Tirmizi. Jadi inilah landasan kenapa kita harus meninggalkan yang meragukan dan kenapa kita beralih kepada yang tidak kita ragukan, karena memang disarankan seperti itu berdasarkan hadis ini. Kemudian kita bisa juga lihat untuk menentukan hukumnya. Di sini juga ada, saya lebih mudahnya nanti bisa juga di download ataupun dicari di Google, bagaimana Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan kalau trading forex itu halal dan boleh untuk dilakukan. Itu dalam fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional nomor 28 ya. Nah, itu gampang di searching di Google dan Anda bisa baca secara detail. Dari penjelasan fatwa DSN nomor 28 ini, yang tidak diperbolehkan sebenarnya
termasuk di sini option ya. Transaksi swap ini yang yang mempunyai bunga ya, bunga menginap. Sekarang ini broker forex sudah bisa mengaktifkan fitur bebas swap. Option ya, yang menarik di sini option, binary option ini yang kita membuat satu pilihan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu ya. Saya dulu sangat menyukai ini karena pada 2017 saya pernah menjadi pemenang kontes binary option di Instaforex. Pada saat itu saya belum menemukan ataupun belum tahu tentang ini ya, fatwa MU ini. Setelah saya tahu, saya tinggalkan option. Saya tidak pernah lagi trading di binary, termasuk Olim Trade dan segala macam lah ya. Saya tidak pernah trading di situ. Oke. Jadi kehalalan forex ini, transaksi forex ini adalah salah satunya terletak dari faktor spekulasi. Jika kita trading dengan spekulasi dan tidak paham risiko, maka itu menyerempet kepada judi, dan judi itu jelas tidak halal. Jadi apabila kita menerapkan analisa, mempunyai ilmu, yang pertama kita buat sebuah analisa sebelum mengambil risiko, sebelum memutuskan untuk menjual atau membeli. Kemudian yang kedua, kita pahami berapa risiko yang kita akan derita apabila kita salah dalam analisa, yang disebut dengan risk ataupun money management. Apabila ini kita lakukan, kita punya analisa bukan untung-untungan, dan kita paham risiko bukan seperti berjudi, maka apa yang kita kerjakan mudah-mudahan tidak menyerempet kepada judi yang tidak dibolehkan ya. Jadi poin penting dari yang dinamakan, agar sesuatu dinamakan judi, salah satunya adalah ya ini ya, apabila kita trading tanpa money management, ya itu sama seperti judi, dan itu tidak boleh. Jadi pada prinsipnya forex itu, transaksi forex itu sama seperti kegiatan ataupun usaha yang lainnya. Usaha yang sama bisa halal dan bisa haram, tergantung cara pelaksanaannya, kira-kira seperti itu. Jual beli pun bisa haram ya, apabila kita tidak menggunakan cara-cara yang benar tentunya. Padahal jual belinya sendiri itu adalah halal, tapi jual beli bisa halal dan bisa haram, kira-kira seperti itu juga forex ini. Jadi tergantung kita ya, makanya kita harus fokus terhadap pengetahuan tentang analisa dan penerapan money management. Dan sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, dan saya sebenarnya tidak kompeten dalam hal ini untuk membuat sebuah fatwa, akan tetapi ini adalah perspektif saya yang saya pahami kenapa saya all out menjalankan usaha ini. Oke, lain kali mungkin kita bisa lanjutkan. Ini sekilas saja tentang bagaimana kita supaya mantap bahwa apa yang kita kerjakan kita yakini kehalalannya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.